Selanjutnya Nabi bersabda, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, masih sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, pemerintah berdaulat, laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu, maka dia akan pada hari kiamat nanti la hujjata lahu, tidak ada hujjah sama sekali. Artinya dia enggak bisa membela diri di hadapan Allah. Pembelaannya tidak didengar, alasannya tidak dipertimbangkan. Orang yang melepaskan diri dari ketaatan terhadap pemerintahnya. Waman mata, dan barang siapa yang mati walaisa fi unuqihi bai'atun, tidak ada di lehernya kesetiaan terhadap pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah ini ada ulama yang menafsirkan mati kafir. Walaupun saya sendiri ngambil pendapat ulama, mati jahiliyah itu tidak dalam kategori mati kafir murtad, bukan. Tapi sekedar ingkar. Sama kayak matinya orang bunuh diri misalnya. Sama kayak matinya orang yang dalam keadaan berbuat dosa, berbuat maksiat. Mati dalam memisahkan diri kepada pemerintah yang sah, itu matinya mati kafir. Kafirnya kafir maksiat, bukan kafir murtad. Itu beda, Pak. Ya kayak kita ada masakan di meja makan. Istri kita masaknya hari itu kurang enak barangkali. Kemudian bapak-bapak mencaci makanan itu. Cacian itu termasuk kekufuran. Dia masuk dalam kategori la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kufur nikmat itu namanya. Tidak boleh mencaci makanan. Ya kafir juga bahasanya, tapi kafirnya kufur. Ya. Jadi bukan kafir murtad, bukan dalam pengertian dia keluar dari Islam. Sama dengan orang yang mati jahiliyah, mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah. Dalam sejarah Indonesia itu ada dua, PKI sama DITII. Itu punya sejarah yang sama, memberontak pemerintah yang sah. Maka matinya mati jahiliyah. Termasuk ini juga nih sebetulnya, Pak, enggak mengakui sistem pemerintahan. Saya ambil contoh misalnya Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin itu punya ideologi, negara ini enggak diakuinya. Jadi dia punya negara sendiri, punya khalifah sendiri, dan dia berbaiat sama khalifahnya. Padahal orang yang mengangkat khalifah dari golongannya sendiri itu halal darahnya kalau menurut hukum Islam. Orang yang mengangkat diri jadi pemimpin dari golongannya sendiri, tidak diakui oleh semuanya, dan dia tidak punya wilayah mendeklarasikan negara di dalam negara, itu halal darahnya kalau menurut hukum Islam. Cuman kalau bapak-bapak tanya ke khilafahnya, jawabannya enggak akan begitu, enggak. Cuman kalau bapak-bapak pengen tahu, ikut gabung dalam khilafahnya, baru tahu. Mereka tidak mengakui pemerintah kita. Kalau sekarang udah mulai mereka mau bikin KTP, biar bisa dapat BLT juga gitu. Kalau dulu itu KTP aja haram mereka itu. Segitunya, hormat bendera juga haram. Saking dia mengkafirkan negara ini. Jadi PNS juga haram. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi hadis yang baru saya bacakan di Sahih Muslim nomor 1478. Selanjutnya wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan waman mata, barang siapa yang mati wa huwa mufariqun lil jamaah, ia dalam keadaan memisahkan diri dari pemerintah yang sah.
fa innahu yamutu, sesungguhnya dia lalu mati, mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ini penegasan terhadap riwayat yang sebelumnya. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikas sam'a wa ta'ata, bagi kalian semua, kata Nabi, wajib mendengar, wajib taat, sami'na wa ata'na, fi usrika wa yusrika, dalam urusan yang menyulitkanmu dan dalam urusan yang memudahkanmu. Dalam perkara yang sulit, dalam perkara yang mudah, wajib mendengar, wajib taat. Wa mangsatika wa makrohatika, dalam urusan yang engkau suka atau urusan yang tidak engkau suka, suka atau tidak suka. Itulah enggak enaknya jadi rakyat itu, Pak. Harus taat. Yang enak itu jadi penguasa, bisa maksa. Itu enaknya jadi penguasa. Makanya kita ini kalau mau maksa harus jadi penguasa, biar bisa maksa. Tapi kalau jadi rakyat ini ya mau nggak mau, seneng nggak senang, suka nggak suka, terpaksa atau rela, berat atau ringan, wajib mendengar dan taat. Sahih Muslim nomor hadis 1467. Selanjutnya hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'allah, taat padaku, kata Nabi, maka dia taat pada Allah. Punya hierarki kayak gitu. Selanjutnya, waman asoni faqad asallah, barang siapa yang durhaka padaku, kata Nabi, maka dia durhaka kepada Allah. Selanjutnya, wa may yuti'il amira faqad ata'ani, barang siapa yang mentaati pemerintah, pemimpinnya, faqad ata'ani, maka sama saja dia taat padaku. Sebaliknya, wa may ya'sil amira faqad asani, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpinnya, maka sama saja dia sudah durhaka kepadaku. Sampai segitunya. Jadi sakral banget kedudukan pemerintah itu dalam agama itu sakral, Pak. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian. Saya dulu pernah ditegur guru saya, Pak. Gara-gara apa? Sama guru saya cium tangan, takzim banget. Dalam suatu acara ada camat datang. Semua orang yang nyambut camat itu berdiri. Saya aja enggak. Ngapain camat dihormatin? Emang ustadz saya gitu. Saya duduk, egois itu namanya. Saya dimarahi oleh guru saya. Mengapa dimarahi? Kata guru saya, mentaati pemerintah itu, menghormatinya, itu bagian dari Al-Quran. Padahal kita sering baca kan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di situ karena ada kata minkum yang mengikatnya, itu spesifik itu sebetulnya buat hierarki pemerintahan. Kamu suka atau enggak suka sama dia, itu urusan lain. Tapi hormati dia sebagai camat, bukan orangnya, dia sebagai pemerintah. Kena marah saya, Pak, bener aja. Kena marah. Baru saja saya pikir kalau saya menghormati penguasa, rusak agama saya. Karena saya baca hadisnya itu, Pak, dahaba tulusa dinahu, tercampak sepertiga agamanya. Kata guru saya, yang dimaksudkan riwayat itu, kamu tunduk di hadapan penguasa, menjilat kaki dan pantatnya, bahasa kasarnya, demi membawa proposal
agar permintaan kamu dikabulkan. Oh, itu maksud. Jadi apa, membawa proposal, minta bantuan, ngejilat, itu yang nggak boleh. Tapi bukan berarti dilarang menerima bantuan pemerintah, boleh saja kalau datang dibantu. Tapi kalau harus ini itu sebagainya, harus nge-move dulu, harus menjilat dulu sebagainya, itu yang nggak boleh. Tercampak 2/3 agama. Dalam riwayat yang lain tercampak 1/3 agamanya. Itu yang nggak boleh. Tapi menghormatinya sebagai pemimpin itu wajib. Karena itu bahasa Al-Quran. Jadi jangan sampai ada benturan, Pak. Ada benturan seolah-olah agama itu anti penguasa. Ya, tidak juga. Justru sebetulnya ulama tidak disebutkan dalam hierarki itu. Yang disebutkan justru adalah pemerintah. Walaupun ulama ada porsi yang lain. Annal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi dalam mengajarkan ilmu agama. Baik, saya lanjutkan lagi 2 hadis lagi ya. Selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci kebijakan pemerintahnya, min amirihi syai'an, ada sesuatu kebijakan pemerintah itu yang dia nggak suka, maka kata Nabi, fal yasbir, maka sabarlah. Sabar yang tak ada hentinya, harus bersabar. Bukan berarti nggak boleh mengkritik ya Pak. Mengkritik itu malah wajib. Boleh mengkritik, wajib. Yang nggak boleh itu memberontak, melepaskan diri dari ketaatan terhadap pemerintah. Sudah saya ambil tadi kasusnya DITI sampai PKI. Jadi kalau cuma mengkritik pemerintah boleh, mengkritik itu boleh. Bahkan apa kata Umar? Kalau ada yang memujiku, kata Umar, aku ingin mengambil segenggam pasir, aku akan sebor, bahasa kitanya, akan aku hamburkan ke mukanya. Aku lebih suka dengan kritik kalian daripada pujian kalian, kata Umar. Karena pujian kalian membinasakanku, kritik kalian mengingatkanku. Jadi pemimpin yang baik itu ya kayak Umar, siap dikritik dan senang dikritik itu. Jadi bukan berarti dilarang kritik di dalam agama ini, malah sangat dianjurkan memberi peringatan kepada pemerintah itu. Kan jihad yang utama itu kalimatu adlin ingda sultanin jair, mengatakan yang benar, kata-kata keadilan, kata-kata kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Di hadapan penguasa yang zalim pun kita wajib mengingatkannya, tapi bukan melawan, bukan memberontak, mengingatkan. Saya ambil lagi, saya baca lagi, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang membenci kebijakan pemerintahnya, falyasbir, maka sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron, karena sesungguhnya kalau dia keluar dari pemerintah, keluar dari ketaatan terhadap pemerintahnya, minas sultan, memberontak kepada pemerintah yang sah, shibron, sejengkal saja, belum jauh berarti Pak, baru sejengkal ini, narik diri, tidak mengakui pemerintah yang sah atau memberontak, mata mitatan jahiliyah, ia mati, maka matinya mati jahiliyah. Sampai segitunya Nabi menyebutkan. Muttafaqun alaih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Hadis yang terakhir, man ahana sultana ahanahullah, barang siapa yang menghina pemerintah, menghina penguasa, maka dia sebaliknya akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ingat, menghina bukan mengkritik ya Pak. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai segitunya. Hadis ini Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 2224, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik, sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.
menarik dia, Pak. Ya. Baik, pertanyaan pertama yang saya jawab yang kedua dulu aja. Apakah kalau kita memilih pemimpin yang kita pilih itu tidak amanah, apakah kita jadi berdosa? Jawabannya tidak dosa kita yang milih. Karena kalau kita milih jadi dosa, Pak, mending golput saya. Karena mengapa? Apa ada jaminan setiap yang kita pilih pasti amanah? Tidak ada jaminan itu. Entah dia anggota legislatif. Soalnya begini, Pak. Ini maaf kalau ada anggota dewan ya. Anggota dewan tuh prestisnya naik soalnya. Tadi dia orang biasa kayak saya ini gitu loh. Begitu sudah jadi anggota dewan, waduh, teman-teman sudah VRZ semua nih, umpama Pajero terbawa nih. Mulai ada yang pakai Alphard, kan begitu ya. Alphardnya lagi di model kayak Raffi Ahmad. Mulai, Pak, bener aja itu. Bandingkan sama gajinya, kan begitu. Mulai ada sindrom ya, sindrom OKB itu pasti ada, orang kaya baru. Betul itu. Belum lagi hal yang lain, misal contoh sistem budaya politik Indonesia. Dia pikir anggota dewan itu punya kuasa anggaran gitu. Dia pikir anggota dewan itu pengusaha kali, bisa nyetak duit gitu. Maka pemilih-pemilihnya itu selalu nagih kan. Enggak ketang kalau hajatan ngundang gitu. Ah, payah dia mah diundang nggak datang. Padahal gua yang milih dia. Nah kan. Terus anggota dewan kalau diundang nggak mungkin kan gocap ngasihnya. Ngisi amplop 500.000. Nah, budaya begitu membuat semua yang terpilih di zaman sekarang ini bikin dia tidak amanah. Apalagi eksekutif ya, Pak. Dia punya kuasa anggaran. Ada dorongan untuk tidak amanah. Nah, apakah kita jadi berdosa dengan itu semua? Jawabannya tidak. Tidak berdosa bagi kita, karena kewajiban kita hanya sampai tempat pemilihan saja, dan itu masuk dalam kategori ijtihad. Jadi pemilihan itu masuk dalam kategori ijtihad paling ringan malahan. Kan ada ijtihad berat. Kalau ijtihad agama itu ijtihad berat. Berarti yang bisa berijtihad hanya mujtahid saja. Tapi ada ijtihad yang paling ringan. Yakni pemilihan. Kita nggak tahu karena kita nggak bisa meraba hati seseorang. Kita nggak tahu dia bakal baik atau tidak. Boleh jadi jubahnya malaikat, dalamnya belis. Boleh jadi kan begitu. Kita takut tertipu. Maka itu ijtihad paling ringan. Seandainya pilihan kita benar, pahalanya 2. Seandainya pilihan kita salah, pahalanya 1. Jadi salah milih aja dapat pahala kita. Jadi kalau ada pilek, pilkada, pilpres, milih aja, Pak. Nggak dosa kita. Yang dosa biar dia aja. Jadi nggak dosa. Saya nggak setuju dengan ideologisasi pemilu itu yang mengatakan jangan salah pilih, nanti kita yang nanggung dosanya juga. Tidak. Nggak ada pemimpin yang sempurna soalnya. Coba cari dari mulai Pak Karno sampai Pak Jokowi, ada nggak yang sempurna? Ada nggak yang tanpa celah? Makin lama berkuasa, makin banyak celahnya. Percayalah. Makanya saya termasuk yang nggak setuju presiden 3 periode itu, nggak setuju. Makin lama orang berkuasa, makin banyak dosanya. Makin banyak kezolimannya, makin betah. Makanya saya juga khawatir dengan politik dinasti itu, khawatir, Pak. Karena itu bahaya sekali. Banyak penangkapan KPK itu setelah lestari kekuasaan terlalu lama. Udah dia 2 periode, ganti bini 2 periode, ganti anak 2 periode, ganti cocong 2 periode. Nggak puas-puas manusia. Makin lama berkuasa, makin takut kehilangan. Itu sifat manusia. Dan makin banyak kezaliman yang ditimbulkan nantinya. Itu yang pertama jawabannya, kita nggak dosa. Jadi kita berlepas diri setelah dari TPS, lepas diri. Tugas kita sekedar mengingatkan saja. Selagi bisa, kalau dia ngedengar. Enggak, juga urusannya sama Allah. Akhirat nanti selesaikan. Jadi saya ngambil teologi yang sederhana, tidak yang memberat-beratkan. Selanjutnya yang kedua, apa alasan mengapa kita tidak boleh melawan, memberontak kepada pemerintah, atau kewajiban kita taat kepada pemerintah? Karena demi menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Karena tujuan agama itu 5, maqasidus syariah itu ada 5, Bapak Ibu. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafsi, menjaga jiwa.
Jadi tujuan utama agama itu menyelamatkan nyawa manusia, bukan membantai. Coba kalau ada pembenaran dalam Islam, boleh memberontak pemerintah yang kita menumpahkan darah. Saya bersyukur betul dalam agama Islam yang membolehkan memberontak pemerintah yang sah. Alhamdulillahnya begitu. Enggak ada satupun ayat maupun hadis yang membolehkan kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Kalau tidak, maka kita akan nyawa orang atas nama agama nantinya. Akan terjadi yang sedemikian rupa. Makanya rakyat Amerika yang muslim jangan pernah berpikir memerangi negaranya sendiri. Walaupun Amerika itu jahat sama negara-negara muslim. Tapi yang dipikir oleh rakyat Amerika yang muslim itu dakwahlah di sana. Dakwahlah. Sebagaimana dakwah Nabi terhadap Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab dan kafir Quraisy. Dakwahlah di sana. Itu yang terpenting, bukan melawannya, tapi berdakwahlah di sana. Namanya hidayah itu hak semua orang kan? Hak bangsa manapun, sedemikian rupa. Selanjutnya hifzul aql, menjaga akal. Makanya mabok itu jadi haram, narkoba itu jadi haram karena rusak akal. Selanjutnya hifzul mal, menjaga harta, tidak menghambur-hamburkannya. Jangan sampai ya gara-gara perang, Pak. Kalau perang saudara boleh hancur semua infrastruktur, hancur semua perekonomian, bertentangan dengan tujuan utama agama. Kemudian yang berikutnya hifzun nafs, hifzun nasab, menjaga nasab, keturunan. Ya gara-gara perang juga putus keturunan, pada mati semua soalnya. Jadi 5 perkara ini. Jadi hikmah mengapa dalam Islam kita wajib taat pemerintah dan tidak boleh memberontaknya, karena itu adalah tujuan utama agama. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah dan kekacauan selama-lamanya. Dan fitnah yang dialami oleh umat Islam terberat itu fitnah ini, fitnah pemberontakan yang paling berat sebetulnya. Karena Nabi sudah bersabda, wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Kalau umatku sudah menghunus pedangnya, kata Nabi, mengangkat senjatanya untuk saling bunuh antar sesama mereka sendiri, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan pernah berhenti sampai datangnya kiamat nanti. Walaupun ini bagian seolah-olah begini, Pak, kayaknya sudah ditakdirkan zaman itu. Makanya saya konsisten sekali segala pergerakan dan perjuangan yang isinya memberontak kepada pemerintah yang sah, yang menimbulkan peperangan secara berkepanjangan, saya konsisten tidak setuju. Karena itu masuk ke hadis itu, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan terhenti sampai datangnya kiamat nanti. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, umatku itu tidak pernah bisa dikalahkan, walaupun sehebat apapun musuhnya, sebanyak apapun jumlah pasukan musuhnya, secanggih apapun persenjataannya, umatku nggak akan mungkin kalah. Hingga umatku, kata Nabi, saling membinasakan antar sesama mereka sendiri, barulah mereka akan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Itu kelemahan mendasar umat Islam sebetulnya. Baik, jadi alasannya demi menjaga keutuhan suatu bangsa. Makanya Indonesia